Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah. Yang kami hormati rekan-rekan pendidik dan tenaga pendidikan yang hadir. Alhamdulillah rabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul di ruang ini. Dan salawat dan salam kita sampaikan buat junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, ya bukan CGP, calon guru penggerak. Saya adalah cuma di sini bukan dimajukan selangkah untuk sama-sama membawa kawan selangkah. Mudah-mudahan saya yakin guru-guru ini adalah guru-guru yang hebat. Jangan tak ikut guru penggerak tak hebat. Nah, yuk kita mencontoh supaya kita tahu, kita bisa menilai diri kita sendiri dulu. Kita ikut wadah yang diberikan oleh pemerintah untuk ketika tadi ada 3: tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Jadi yang jelas kita tergerak dari diri kita dulu. Nah, kalau tergerak dari diri kita, insya Allah kita bisa bergerak. Kalau sudah bisa bergerak, inilah kita membawa kawan-kawan untuk menggerakkan. Jadi jangan kita merasa udah tua, udah tidak paham, tidak ngerti. Coba kita bilang seperti itu, kita belum melangkah, kita belum masuk. Tetapi apabila kita sudah masuk atau melangkah, insya Allah bisa sebenarnya. Coba kita nilai diri kita itu kita sendiri. Ya, nilai diri kita itu kita sendiri. Kita bilang enggak. Jadi siapa yang membantu kita untuk bergerak? Inilah guru-guru yang hebat ini, guru-guru yang luar biasa. Di sinilah saya tahu guru-guru itu kita berpotensi semuanya. Kita hebat semuanya. Cuma kita malu-malu untuk mengeluarkan apa yang kita dapat. Tidak perlu banyak-banyak. Cukup sedikit ada yang kita punya kita kasih. Bukan berkurang ilmu itu. Kalau menurut Islamnya bukan malah bertambah. Jadi kita itu tak mau dah kita merasa tidak mampu. Sebetulnya kita mampu semua. Jadi dengan adanya guru kami sini ikut guru penggerak, mudah-mudahan kami yang lain saya banyak menilai semuanya bisa Bu. Cuma mungkin belum istilahnya belum tergerak ini tadi. Cuma dengan ini kita kalau lingkungan kita sudah seperti ini ada, pasti kita mau, pasti kita ikut. Punya guru yang seperti ini. Tanpa guru-guru siapapun tidak akan bisa bergerak. Sehebat apapun dia sini tidak bisa bergerak. Mungkin Bu hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Silakan lanjutkan nanti apa yang mau disampaikan. Saya sudah bilang taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 12 Sekolah Tulisan dan para teman-teman majelis guru. Terima kasih saya ucapkan pertama-tama sangat bersyukur Bapak Ibu sudah mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan sosialisasi dari kami guru penggerak. Apa yang telah kami dapatkan harus kami sampaikan, didiseminasikan kepada sekolah supaya itu memang bermanfaat, tidak hanya tidur di dalam diri kami sendiri saja. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, hari ini saya akan mensosialisasikan tentang budaya positif. Namun di sini saya hanya mengkhususkan satu poin, yaitu penerapan segitiga restitusi di SDN 12 Sekolah Tulisan. Bapak Ibu pasti sudah pernah mendengar restitusi. Yang pernah membuka PMM, insya Allah sudah dapat gambaran sedikit tentang restitusi ya. Baik, ini fasilitator saya.
Ini PP saya, Bu Happy, kepala sekolah dan saya sendiri. Budaya positif, apa saja sih yang di dalam budaya positif? Ini saya hanya memaparkan garis besarnya saja karena saya fokus ke restitusi. Baik Bapak Ibu, di konsep utama budaya positif itu yang pertama ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Saya akan mengambil pokok sosialisasinya di sini ya Bapak Ibu ya, di segitiga restitusi. Adapun latar belakang dari penerapan segitiga restitusi, yang pertama yaitu budaya positif merupakan sebuah kebiasaan baik yang harus ditanamkan dalam diri murid melalui pembiasaan baik. Pembiasaan baik sangat besar pengaruhnya terhadap terciptanya suasana belajar yang kondusif dalam bentuk profil pelajar Pancasila. Sama-sama kita tahu ya sekarang kurikulum Merdeka itu memang harus tujuannya itu adalah profil pelajar Pancasila. Penanaman budaya positif dalam diri murid sangat penting mengingat perkembangan zaman yang dapat memberikan dampak positif dan negatif. Ya kan Bapak Ibu, perkembangan zaman sekarang ada positifnya dan ada negatifnya, sehingga perlu dibentengi dengan nilai berkepribadian luhur. Segitiga restitusi merupakan tahapan tindakan. Ya, itu dia maksudnya segitiga restitusi. Tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa murid menaati keyakinan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan, serta merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur. Adapun tujuannya membentuk karakter peserta didik yang jujur, disiplin, bertanggung jawab, memiliki kesadaran, berperilaku baik, serta mencintai lingkungan. Selanjutnya, murid dapat menyadari dan mengakui kesalahannya. Karena sulit kadang ya kita untuk mengorek-ngorek dari murid, karena dia sudah berkelahi berdua, tapi untuk mengakui kesalahan itu memang hal-hal yang sangat sulit. Pasti saling menyalahkan. Jadi inilah gunanya restitusi. Dan berkomitmen untuk tidak mengulang kesalahan tersebut. Murid tidak merasa terpaksa dalam melaksanakan keyakinan yang dibuat. Dan tujuannya selanjutnya seluruh warga sekolah mendapatkan pemahaman mengenai segitiga restitusi. Dan saya berharap setelah sosialisasi nanti kita bisa sama-sama mencoba menerapkannya. Seperti yang sering saya katakan, untuk berubah itu tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan. Kita butuh proses. Ya, setidaknya dengan paham sedikit tentang nanti restitusi, kita bisa terapkan pelan-pelan, perlahan. Kita merubah bagaimana cara kita menangani murid. Mungkin saya pun sebagai CGP belum tentu saya sudah full melakukan ini. Cuman berproses, berangsur-angsur. Bagaimana cara penerapannya? Segitiga restitusi, cara penerapannya ini Bapak Ibu, jelas Bapak Ibu? Nampak bisa dibaca ya? Saya hanya menjelaskan ini alur dari segitiga restitusi. Yang pertama ada menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Inilah yang disebut dengan segitiga restitusi. Dalam kita nanti memecahkan masalah anak, misalkan ada anak yang berantem, ada yang berkesalahan, kita lakukan dengan 3 cara ini untuk penyelesaian masalahnya. Apa itu menstabilkan identitas? Ini bagian segitiga restitusinya. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ini Bapak Ibu.
Ini kata-kata yang bisa kita terapkan nanti. Ini dia, menstabilkan identitas. Ini tujuannya untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak-anak kita terkadang kalau udah kita judge dia melakukan kesalahan, dia ketakutan, ya kan? Ketakutan. Nah, nanti dia merasa udah ini memang udah salah saya. Ada ketakutan di dalam diri dia. Bagaimana kita menstabilkan identitas tersebut? Ya, nanti kita lihat apa kira-kira sih kalimat yang bisa diucapkan sehingga nanti yang bagian menstabilkan identitas ini bisa berhasil. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan. Kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Misalnya dia melakukan kesalahan, misal mengambil uang teman, ya pasti ada alasannya kenapa dia ngambil uang teman, ya kan? Karena sesuatu yang dilakukan itu pasti ada alasannya. Inilah nanti validasi tindakan yang salah. Terus menanyakan keyakinan, ini dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Ini dia menstabilkan identitas. Ini kemarin pernah saya lakukan. Ini kepala sekolah sangat kenal dengan ini nih. Anak saya yang satu ini. Tadi pun pulang paling lambat ya. Nah, ini pernah saya lakukan. Berhasil. Cuma apa itu menstabilkan identitas? Bagian dasar dari segitiga restitusi ini tujuannya mengubah tadi identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian, betul nggak? Betul nggak? Jalan-jalan di kelas kadang kan, maunya ditegur terus kan? Anak yang sedang mengalami kegagalan, dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara nih kalimat-kalimat yang bisa kita terapkan. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Ini kalimat yang bisa kita sampaikan sih. Lumayan berhasil sih Bapak Ibu, karena pernah menerapkannya, ya berhasil. Karena ada anak saya itu yang agak keras. Kalau makin dikasar, makin membelot. Ya, nah diterapkan. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Ini kita ya, misalnya kita berkata kepada anak, ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti kamu. Terus ibu juga tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Selanjutnya, kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah ini, kalau untuk menstabilkan identitas, kita bisa gunakan kata-kata ini. Kalau kita kadang maklum ya, belum guru merdeka, kadang masih zaman kolonial masih keluar. Nah, ini yang dituntut dalam kurikulum merdeka. Ini boleh kita lihat videonya. Ini ilustrasi. Halo, selamat pagi semuanya. Pak, saya tadi banyak kasual, saya sama ikut main. Waktu sekolah dulu, Bapak juga senang sekali bermain dengan teman-teman, apalagi bermain air. Ibu, tangan saya digigit oleh Adeo. Betul, kamu menggigit Norce. Bu, tapi Norce yang mengambil bekal saya, Bu. Dia yang salah. Tapi sakit, Bu. Nih, ada bekas giginya. Merah lagi. Sakit, Bu. Adeo, Norce, berbuat salah itu tidak apa-apa. Ibu tidak akan mencari-cari siapa yang salah.
Ibu hanya mau masalah ini selesai. Yuk, sama-sama kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Ibu dan Bapak Guru, kira-kira bagaimana kelanjutan kedua cerita terakhir? Apakah mungkin anak-anak kelas 11 di kelas Pak Rustam akan berlanjut mendiskusikan cara mereka membersihkan kelas, melakukannya dengan ikhlas, lalu diikuti dengan suasana belajar yang senang dan penuh semangat? Bagaimana dengan Adeo dan Norce? Apakah akan tergali mengapa sebab sebenarnya Adeo menginjak Norce? Ketika sudah memahami sebabnya, mungkinkah Bu Belen mendorong keduanya untuk mendiskusikan suasana kelas yang nyaman untuk kedua belah pihak? Tahapan pertama segitiga restitusi menstabilkan identitas merupakan dasar dari segitiga restitusi yang bertujuan mengubah identitas anak yang bersalah dari orang gagal menjadi orang sukses. Teori segitiga restitusi percaya jika kita sebagai guru malah mengkritik kesalahannya, kita akan membuatnya tetap ada di posisi gagal. Berada di posisi identitas gagal membuat anak cenderung menyalahkan orang lain, tidak mau mendengarkan saran, dan sibuk mempertahankan diri ketimbang mencari solusi. Kita bisa menjadi guru proaktif yang berusaha meyakinkan anak dan membawanya keluar dari kegagalan dengan mengatakan kalimat-kalimat berikut. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak guru juga pernah kok melakukan kesalahan itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Ibu atau bapak guru tidak tertarik pada kesalahanmu, tapi bagaimana mencari solusi dari kesalahan ini. Kamu berhak kok merasa begitu. Kita sudah mencoba yang terbaik yang bisa kita coba. Tidak apa-apa, namanya juga belajar. Kita perbaiki lagi sama-sama. Bukan kamu saja yang tidak berhasil dalam pembelajaran ini. Baik Bapak Ibu, itu tadi yang menstabilkan identitas. Kita lanjut yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar manusia ya. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ini menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan. Kita lihat videonya Bapak Ibu. Ini dia kata-kata yang bisa kita ucapkan untuk memvalidasi tindakan. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini saya juga ngambil dari videonya dari PMM. Dia mengambil bekal saya. Apakah menggigit membantumu menyelesaikan masalah? Dia tidak mengambil bekal saya lagi. Oh, ternyata kalau Adeo gigit Norce, dia tidak jadi mengambil bekal Adeo ya? Tapi Norce jadi menangis. Ada tidak ya cara lain biar Norce tahu kalau Adeo tidak suka bekalnya diambil? Apakah kita perlu mencari cara supaya kamu bisa tetap membela diri, tapi tidak ada teman yang menangis? Norce, betul kamu mengambil bekal Adeo? Betul, Bu. Ibu yakin kamu punya alasan kenapa kamu melakukan hal itu. Adeo bukannya lucu, Bu, kalau saya mengganggunya. Memang senang ya kalau melihat teman memiliki bermacam-macam ekspresi lucu. Tapi
Adeo tampaknya terganggu. Ia jadi menggigitmu. Apakah kamu mau membuat orang lain terganggu dan jadi melakukan hal buruk? Pada cerita pendek itu, Bu Melen membantu memvalidasi kebutuhan kekuatan Adeo untuk membela diri, serta membantu memvalidasi kebutuhan Norce akan kesenangan. Bu Melen telah memberi contoh pada kita bagaimana melihat alasan di balik tindakan kedua muridnya. Baik Bapak Ibu, itu video yang kedua tadi tentang memvalidasi tindakan. Kita cari tahu dulu apa penyebab dia melakukan hal-hal tersebut dengan kata-kata yang bisa tadi kita terapkan ya. Selanjutnya yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai. Yang tadi langkah 1 pada menstabilkan identitas, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan ini ya Bapak Ibu nih bisa kita lakukan untuk melakukan langkah yang ketiga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Dan yang ketiga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Dan kamu mau jadi orang seperti apa? Saya langsung ke kesimpulan. Melalui tindakan segitiga restitusi, murid dapat menyadari dan mengakui kesalahan yang dia lakukan secara terbuka dan sukarela, sehingga setelah proses restitusi tertanam kesan rasa nyaman dalam diri murid dan komitmen untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Di sini tadi saya menjelaskan 3 langkah untuk melakukan segitiga restitusi. Ada yang mau bertanya boleh? Atau oke Bu Sum. Iya. Dia ada mendapatkan nggak ada Bu? Itu. Kata dia nggak ada loh, kawan itu kan pada ngomong nih jangan begini aja. Ada Bu tadi bukunya dikoyak itu tujuan dipukul tidak ada Bu. Tapi temen yang banyak ngomong. Iya, itu memang betul. Akhirnya saya tadi Lita, terlepas saya. Ibu ditelepon aja orang tuanya. Saya telepon saya takut tadi kami bercakap di sana. Ibu ini ada kayak mana nih Bu? Nakalin Diana ditendangnya punggungnya. Ibunya memang baik, tidak mau bela. Maka Bu, marah aja Bu, pukul aja Bu, pukul aja Bu. Apa itu? Iya, nanti dibilangnya kayak Bu. Jadi kita kembali lagi ke sini kita. Ya, begitu kata Bu, cuma kita hati-hati Bu, apa. Jadi sebenarnya kita bebaskan memang marah. Kita pernah mengaku tak? Memang sulit kan? Saya marah. Tapi Diana sampai nangis. Kalau tahu uang gitu ya. Enggak. Itulah tadi Bu Sum, boleh kita coba dengan kata-kata yang tadi kan, tekankan kepada dia walaupun dia melakukan kesalahan itu bukan sebuah identitas yang gagal untuk dia. Itu kita menstabilkan identitas tadi. Coba kita gunakan kata-kata yang tadi. Awalnya saya melakukan itu nggak mungkin bisa gitu kan, karena kalau anak ini karena dia pandai ngelak gitu kan. Enggak, bukan saya, bukan Bu, dia Bu. Sulit kali untuk membongkar itu kan, sulit untuk jujur. Iya, memang sulit. Saya mencoba kemarin, itu saya bilang ada satu anak saya keras. Kalau dia melakukan kesalahan, tapi kalau saya bilang itu salah, tambah jadi. Ya, makanya saya coba gunakan itu. Anggaplah namanya Udin itu yang Udin lakukan. Pak Udin lagi yang kena. Saya gunakan kata-kata yang tadi Bu Sum. Waktu saya melakukan itu betul saya pakai konsep. Saya catat di buku apa yang saya urus ungkapkan ke anak ini. Karena itu tadi kalau saya nggak pakai konsep mungkin karena ini belum awal-awal permulaan menerapkannya ya kan.
akan terlepas nanti tuh yang zaman kolonial tuh kan keluar tuh. Apalagi kalau udah begini-begini dikorek-korek nggak juga kan. Memang saya coba menerapkannya. Alhamdulillah berhasil. Cuman ya, saya jujur saja, kita manusia, apalagi ini katanya ilmu baru, model baru gitu kan. Kalau kasus yang besar sekarang saya udah terapkan yang ini. Kalau kasus besar, tapi kadang kalau dia dengan berdua berkelahi kan, saya jujur saya terapkan yang ini. Kalau kasusnya agak berat kan, dan kebetulan anak itu udah umur 13 tahun kan masih sebenarnya perempuan mulu kan gak enak dilihatnya tuh jadi saya pakai cara kurang tak gak ada kelas gak ada malas saya kamu gak boleh gitu ya besok gitu lagi apa ya saya baikkan tak malah saya kasih tanggung jawab akan kamu yang jadi ininya jangan nakal ya apa nakal kamu catat itu kita baik tak timbulnya dia tuh sudah nama saya males. Jadi kalau saya masuk, katakan saya lagi, kenapa kamu ada? Nggak nakal tapi dia males. Kamu boleh deh. Dia kan tapi nggak mau aktif seperti kayak bukan malu, bukan bagaimana. Saya kan nggak terima kasar. Kayaknya dia berusaha 4 tahun, bagaimana sih? Jadi nggak mungkin saya malah nggak boleh saya pukul. Jadi pakai harus baik-baik bicara, terus saya ngasih tanggung jawab. Sekarang kamu yang bicara jangan nakal ya. Padahal dia nakal. Yang anak-anak yang baru perempuannya dia termasuk jam pelajaran saya itu nomor kelas saya dia dalam dia marah kita ada musuh dia musuh masuk itu begini kenapa kamu saya nggak ada ini kalau yang kasus yang seperti ini nanti yang kalau kita sudah stabilkan identitasnya cari ya memvalidasi tindakan apa dasar dia melakukan tindakan itu. Dan juga di dalam budaya positif kita sebagai guru ini bisa sebagai teman, sebagai penghukum, sebagai yang tertinggi itu manajer. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rizky, tadi apa sih yang terjadi sama kalian berdua? Tadi Cibu dengar cerita nih dari teman-teman, katanya Rizky sama Reisnya nangis. Ayo kenapa? Coba cerita sama Cibu dulu. Rizky? Tadi Reis gak mau pinjam pewarna. Reis gak mau pinjam pewarna. Betul Reis? Reis gak mau pinjamkan Rizky pewarna. Kenapa? Kenapa dia nggak kasih pensil? Karena takut nggak dikasih kembali. Oh, makanya Reis nggak mau meminjamkan Rizky. Jadi Rizky apa kan tadi Reis? Rizky pukul. Gimana nih yang Rizky pukul? Jadi karena dipukul, akhirnya Reis ngapa tadi? Nangis. Oh, jadi ceritanya tadi karena pensil warna. Reis punya pensil warna, Rizky mau minjam tapi nggak dipinjamkan. Jadinya Rizky mukul Reis dan Reis nangis. Jadi ternyata seperti itu kejadian hari ini ya. Jadi membuat salah itu tidak apa-apa ya. Cibu nggak akan cari-cari salahnya Rizky ya. Cibu hanya ingin kita menyelesaikan masalah ini ya Rizky, Reis. Jadi Cibu nggak akan mencari salahnya Reis, mencari salahnya Rizky tidak. Berbuat salah itu biasa. Jadi Ki, gimana supaya Rizky tetap bisa pinjam pensil Reis ya, dan Reis mau meminjamkan Rizky pensil ya. Nah, nanti kita gimana caranya ya kira-kira? Gimana caranya Ki kalau mau meminjam pensil? Aku kan minta baik-baik. Minta baik-baik. Oh, jadi setelah meminjam baik-baik, setelah dipinjam dikembalikan ya Reis? Iya, begitu Ki? Iya.
Cikgu mau nanya nih, kalau di rumah Rizky kira-kira kalau mau pinjam barang kakak gimana? Minta dengan baik-baik, minta izin dulu. Setelah pinjam biasanya diapakan? Dikembalikan. Res juga seperti itu di rumah? Sebelum pakai dikembalikan. Setelah pakai dikembalikan. Itu yang minta izin. Mau minta izin dulu, hebat anak ibu. Jadi ingatkan peraturan kelas kita, kesepakatan kelas kita, keyakinan kelas kita apa? Kalau iya, kalau pinjam barang orang, barang teman harus minta izin. Kalau tidak diizinkan, coba bang saya minta sama orang lain. Oke. Terus kalau habis meminjam barang teman-teman, diapakan? Dikembalikan. Sama kan dengan di rumah Rizky kan? Jadi mulai hari ini dan selanjutnya kalau Rizky mau pinjam barang teman kayak mana? Harus minta izin dulu. Rais juga ya. Nah kalau temannya sudah minta izin, boleh dipinjam dulu. Terus jangan lupa diapakan Ki? Dikembalikan. Dan tidak boleh meminjam dengan kekerasan. Kan di setiap kelas kita dibuat tidak boleh bersikap kasar kepada sesama, mau teman, mau guru, ya, mau kebersihan sekolah, penjaga sekolah, tidak boleh ya. Oke, baik. Jadi bagaimana perasaan anak Cikgu ini sekarang setelah kita menyelesaikan masalah ini? Senang, ya. Tidak Cikgu marah-marah ya. Oke, sekarang boleh saling bermaafan dulu.